Halo sobat ngedit, ngedit lagi bareng William Ngedit. Di video kali ini gue bakal bakal share cara bikin teks animasi di Adobe Premiere Pro secara manual tanpa template. Kayak gini. Meskipun di Adobe Premiere Pro-nya sendiri bisa pakai template yang bisa bantu kita bikin teks animasi secara otomatis, kita tinggal ganti-ganti sedikit aja. Tapi kenapa gue kasih tahu cara manualnya di sini itu biar kita lebih tahu lagi fungsi-fungsi di dalam Adobe Premiere Pro dan kita nggak ketergantungan dengan namanya template. Tapi bukan berarti gue itu anti template, karena di sebagian besar video gue pun gue pakai template. Analoginya gini, sebagian besar orang itu suka makanan cepat saji di restoran, dan beberapa dari mereka itu mau tahu cara bikin menunya, cara bikin makanan itu di rumah mereka sendiri. Mereka juga pengen tahu resepnya apa, cara mengolahnya kayak gimana. Nah gitu yang gue maksud, kenapa gue kasih tutorial kalian cara yang manual. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info dan video-video yang bermanfaat selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke Adobe Premiere Pro. Oke, kayak biasa kita bikin sequence baru dulu. Kalau udah, kita buka Essential Graphics-nya di Window, terus Essential Graphic. Nah, kita bikin teksnya dulu di Edit, New Layer, terus Text. Nah, kita kasih namanya teks animasi. Terus setting tulisannya pakai suka-suka kalian, jenis fontnya kayak gimana. Oke, rata tengah. Kita tengahin dulu biar gampang. Nah, kalau udah, bikin kotaknya di New Layer, terus Rectangle. Atur kotaknya itu di bawah teksnya. Nah, oke. Bisa diganti warna kotaknya, misalnya biru deh. Oke, pasin di tengah-tengah dulu biar kelihatannya bagus. Kalau mau di setting di pinggir sini juga boleh. Terus kalau mau teks sama kotaknya itu posisinya rapi gitu, teksnya di tengah-tengah kotaknya, blok aja nih, diklik aja dua-duanya. Habis itu pakai yang align vertically sama ini align horizontally. Nah, dia langsung ke tengah-tengah kotaknya. Nah, yang pertama kita lakuin itu adalah animasiin teksnya dulu. Kita gedein ini dulu. Oke, kita klik teksnya yang di sini. Nah, kita pergi ke efek control, lalu cari teksnya. Ini kan teks animasi tadi. Klik panahnya, habis itu cari position. Nah, dia ada di bawah transform. Jangan salah ya guys, pastiin positionnya nih yang ada di bawah menunya source text-nya sini, karena di bawah-bawah sini juga ada positionnya juga yang di video sini. Nah, jangan salah, pastiin itu yang di menunya grafik, terus di bawahnya teksnya. Nah, udah ada positionnya, kita maju 10 frame dulu. Caranya tekan shift dan panah di keyboard ke kanan itu 2 kali. Terus aktifin toggle animasinya di sini atau keyframe-nya yang di posisi. Nah, terus kita balik lagi 10 frame ke awal tadi, shift kiri. Terus kita geser teksnya yang horizontal itu sebelah kiri. Klik, drag aja ke kiri sampai keluar kotak di sebelah kiri. Nah, oke. Kalau kita play, hasilnya kayak gini. Nah, tapi pergerakannya itu animasinya masih kayak kaku banget gitu kalau diliatin kayak gini. Nah, gue mau animasinya itu cepet di awal, habis itu pas terakhir dia lambat. Nah, caranya kita klik panah di position sini,
Terus akan muncul tampilan di sebelah kanannya itu kayak gini. Kita zoom aja. Nah, terus klik di sini akan keluar kayak gini. Nah, ini nanti bakal jadi grafik kalau kita mainin kayak gini. Oke, gue setting kayak gini. Nah, yang tinggi ini dia menandakan kalau pergerakannya itu cepat. Jadi semakin ke kanan dia semakin lambat. Nah, coba kita play. Nah, terus gue mau nambahin juga efek blur. Pada saat dia gerak kayak gini pindah, dia ada blurnya di teksnya. Kita pergi ke efek, terus cari Gaussian blur. Ketik di sini Gaussian blur. Oke. Nah, tarik ke grafiknya sini. Tapi kalau kita langsung mainin blurnya, semuanya bakal keblur. Kotak sama teksnya bakal keblur. Coba ya. Jadinya kayak gini. Gue naikin blurnya. Nah, keblur semua kan. Jadi kita grupin dulu teksnya sama efeknya yang di sini. Kita bikin grup. Nah, blok 2 ini, terus klik kanan, create group. Oke. Dengan gini, kalau misalnya gue mainin blurnya, dia cuman teksnya doang, kotaknya nggak ngikut ke blur. Nah, kalau udah, kita pergi lagi ke 10 frame yang tadi, dimana animasinya itu stop di sini terakhir. Nah, terus blurnesnya tetap di 0, tapi aktifin toggle animasinya dan ganti blur dimensionnya ini jadi horizontal. Terus kita ke awal yang tadi. Nah, baru naikin blurnya, ganti 30 lah, 30 atau coba kita 30. Nah, ini sih cukup. Kenapa kita ganti horizontal? Karena kalau horizontal and vertical dia jadinya kayak gini. Atas bawahnya kena blur, tapi kalau misalnya horizontal dia cuman yang bagian horizontalnya aja. Kalau vertikal bakal kayak gini. Nah, sesuai gerakannya ya, kalau dia bergeraknya ke kanan ke kiri berarti pakai yang horizontal, kalau misalnya ke atas bawah pakai yang vertikal. Berhubung ini ke kanan kiri jadi kita pakai horizontal. Oke, kalau udah jadinya kayak gini. Nah, dia bakal hilang blurnya pada saat sampai di titik terakhir animasinya. Kita play. Nah, teksnya udah selesai, terus kita animasiin lagi kotaknya. Oke, kita klik sini. Terus kita ke efek control, cari di bagian shape-nya. Terus di scale-nya, mana tuh scale-nya? Ke transform di bawah sini. Nah, kalau di scale-nya kita langsung ubah kayak gini, dia bakal kekunci gitu. Panjang sama lebarnya kita nggak bisa ngatur, jadi balikin dulu. Nah, hilangin centang di uniform scale-nya. Nah, dia horizontal scale-nya bakal langsung kebuka. Jadi kayak gini, dia nggak ngikut. Terus pastiin juga anchor point-nya ini ke tengah-tengah kotaknya, karena kalau kita ubah kayak tadi, nah dia bakalan kayak gini pergerakannya. Sedangkan yang gue mau kotaknya itu kebuka dari tengah-tengahnya. Oke, kita balikin dulu. Jadi kita ubah anchor point-nya ini di tengah-tengah. Tekan Ctrl di keyboard kalian, terus tahan. Nah, pindahin sampai ke tengah sampai ada garis bantu kayak gitu, itu berarti nandain di tengah-tengah kotaknya. Oke, lepas. Nah, kalau udah vertical scale-nya gantikan. Tunggu dulu, kita pergi ke awal sini dulu. Oke, nah klik kotaknya. Kalau udah di mana tadi? Nah, di vertical scale-nya ganti angkanya jadi 0. Jangan lupa aktifin toggle animasinya. Terus maju 10 frame lagi kayak tadi, sini. Baru sini balikin lagi ke 100. Nah, bisa dilihat kayak gini. Oke. Tapi gue sama kayak tadi mau kotaknya itu pergerakannya cepat baru kelambat. Jadi yang kayak tadi kita buka di sini. Nah, gedein dulu. Klik sini. Oke. Nah, coba kita play. Oke. Tapi sampai di sini ada bagian teks yang keluar dari kotak. Nah, gimana caranya biar teksnya cuma kelihatan di dalam kotak aja?
itu kita bikin masking. Caranya, klik shape yang tadi, terus klik kanan duplicate. Nah, rename biar kalian gak bingung karena namanya sama. Kasih aja namanya masking. Oke. Lalu di masking sini ke efek control, cari yang namanya max width shape. Klik aja. Oke. Nah, kalau kita preview hasilnya kayak gini. Tara. Kita lihat lagi secara perlahan, hasilnya kayak gini. Nah, parah. Nah, itu dia tutorial gimana cara bikin teks animasi di Adobe Premiere Pro. Jadi yang gue harapin setelah kalian nonton video ini, kalian bakal lebih paham dan bisa kreasiin animasi-animasi lainnya, bukan cuma teks saja. Karena video tadi itu udah mewakili dan menjadi dasar kita untuk bisa bikin animasi-animasi simple di Adobe Premiere Pro. Oke, itu aja dulu video tutorial kita kali ini. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang pengen belajar editing video juga. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam ngedit.